pertama kali. Saya Duta Idana. Saya Muhammad Ahmad Abdullah. Tujuan dari percobaan kita kali ini adalah Yang pertama yaitu menyelidiki konversi energi potensial dan kinetik atau vice versa pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan lengkung. juga Menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak pada permukaan bidang. Kita akan meluncur ke dalam lintasan ini. Pembuatan. Let's go. Let's go. Cuman kalau pakainya semuanya kan? Jadi, untuk data hasil pengamatan waktu tempuh kami dapatkan dengan cara meletakkan objek yang ingin kami tinjau ke bagian atas lintasan yang sudah kami buat. Nah, setelah itu kami akan ukur waktu yang dibutuhkan untuk dia mencapai titik paling bawah dengan menggunakan stopwatch. Nah, oke. Nah, setelah itu kami juga mengukur energi kinetik pada saat objek berada dalam titik terendah pada dasar lintasan. Nah, sebelum mengukur energi kinetik, kita membutuhkan variabel yaitu kecepatan akhirnya. Nah, untuk itu kami akan menggunakan aplikasi tracker bernama Tracker untuk mengetahui kecepatannya. Nah, apa sih itu Tracker? Nah, Tracker itu adalah aplikasi yang bisa menganalisis perubahan posisi benda dalam suatu selang waktu berdasarkan frame per second dari suatu videonya. Nah, oke. Jadi pertama-tama kita rekam video objek yang ingin kita tinjau saat dia melewati lintasannya. Nah, setelah itu kami akan masukkan ke dalam aplikasi dan kemudian kami akan proses. Nah, setelah diproses, kami akan mendapatkan kecepatan akhir sesuai dengan tabel yang sudah ada di laporan. Oke. Nah, setelah kita mengetahui kecepatan akhirnya, kita akan bisa mendapatkan energi kinetiknya dengan cara memasukkan memasukkan kecepatannya ke rumus energi kinetik sama dengan untuk kelereng berwarna yaitu putih atau biru. Kami akan menggunakan rumus 7/10 kali massa kali kecepatan kuadrat. Nah, untuk bola pingpong kami akan menggunakan rumus sebesar 5/6 kali massa kali kecepatan di kuadrat. Nah, kenapa kita bisa dapat ini? Nah, itu kita bisa dapat rumus ini berdasarkan dengan hukum perpekalan energi. Nah, dengan mendapatkan turunan dari percepatan dari energi kinetik ini. Nah, pertama jadi setengah massa dikali V kuadrat ditambah setengah inersia dikali kecepatan sudutnya dikuadratkan. Nah, dari sini apabila kita menyesuaikan moment inersia yang dimiliki oleh kedua benda, kita akan mendapatkan sebagai berikut: kali massa kali kecepatan kuadrat ditambah setengah dikali moment inersianya yaitu 2/5. Ini untuk kelereng ya. Massa dikali dikali ruas kuadratnya. Kemudian identitas dari omega ini adalah kecepatan dibagi ruas bendanya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa rumusnya adalah 7/10 massa dikali kecepatan kuadrat. Oke. Nah, apabila kita masukkan ke dalam rumus ini, kita akan mendapatkan energi kinetik sebagai berikut. Nah, kemudian eksperimen akan dilakukan seperti ini dengan menggunakan benda yang berbeda dan juga pada lintasan yang berbeda. Jadi energi mekanik, dalam percobaan ini kita menggunakan prinsip kekekalan energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Pada kondisi awal, energi potensial bernilai maksimum, sehingga energi kinetik bernilai 0. Dan pada kondisi akhir, energi kinetik bernilai maksimum dan energi potensial bernilai 0 karena berada di ketinggian 0.
Selanjutnya dapat dijelaskan dalam persamaan EM awal sama dengan EM akhir berdasarkan kekalahan energi. Nah, pada EM1 EP-nya bernilai maksimal dan EK-nya bernilai 0. Sementara pada energi mekanik di kondisi akhir, EP-nya bernilai 0 dan EK-nya bernilai maksimal. Sehingga didapat persamaan bahwa EP max sama dengan EK max. Dari persamaan ini, kita dapat menguraikan bahwa EP max dengan persamaan M kali G kali H dan EK max di sini adalah penjumlahan dari energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Selanjutnya dapatkan persamaan M kali G kali H sama dengan 1/2 mv kuadrat untuk energi kinetik translasi dan 1/2 di inersia kali omega kuadrat untuk eta rotasi. Untuk pertama kita akan menghitung menjabarkan persamaan mengenai bola pingpong. Bola pingpong ini adalah jenis bola yang tidak bola tipis berongga. Bola tipis berongga sehingga momen inersianya adalah 2/3 kali M kali jari-jari kuadrat. Sehingga kita bisa masukkan dalam persamaan ini menjadi M kali G kali H sama dengan 1/2 M I kuadrat tambah 1/2 M kali 2/3 M R kuadrat. Nah, untuk yang omega kuadrat ini, omega ini adalah bisa didapat dari V per R kuadrat, sehingga omega kuadrat V per R dikuadratkan. Lalu kita bisa menyederhanakan persamaan berikut dengan cara membagi yang bisa dibagi, seperti 2-nya dicoret, lalu R kita juga bisa coret, sehingga sisa dari persamaan ini adalah 1/2 M V kuadrat. Bisa didapatkan bahwa MGH sama dengan 5/6 mv kuadrat. Kita bisa mencari energi kinetik dengan persamaan ini. Bahwa ini adalah EK sama dengan 5/6 mv kuadrat. Lalu selanjutnya apabila kita ingin mencari kecepatan, maka massa di sini bisa dibagi habis. Lalu G kali H sama dengan 5/6 V kuadrat dan kita dapatkan V-nya sebesar akar dari 6/5 I G kali H. Kita dapat menghitung kecepatan tenis bola pingpong dengan persamaan akar 6/5 D kali H. Lalu selanjutnya kita bisa mencari energi kinetik dan kecepatan dari kelereng. Nah, berdasarkan persamaan, kelereng itu bisa dicari dari EP max sama dengan energi kinetik max di sini. EP max di sini adalah gabungan dari energi kinetik translasi dan rotasi dari kelereng. Kemudian dapatkan persamaan M kali G kali H sama dengan 1/2 mv kuadrat untuk energi kinetik translasi dan EK rotasinya adalah 1/2 I kali omega kuadrat. Nah, untuk kelereng, untuk momen inersia kelereng adalah bola pejal. Karena bola pejal maka I-nya sama dengan 2/5 kali M R kuadrat. Lalu omeganya juga bisa kita cari dari pembagian antara kecepatan dan jari-jari dari kelereng. Sehingga untuk persamaan di atas kita bisa dijabarkan dalam M kali G kali H sama dengan 1/2 M V kuadrat tambah 1/2 kali I-nya kita masukkan yang 2/5 kali M R kuadrat. Lalu omeganya V per R kuadrat. Kita bisa sederhanakan persamaan M kali G kali H sama dengan 1/2 M V kuadrat. Kita sederhanakan jadi ditambah ini kita bagi jadi habis 1/5 M R di sini juga bisa habis yang karena ini kuadrat jadi M V kuadrat. Jadi M kali G kali H sama dengan 7/10 mv kuadrat. Berdasarkan persamaan ini kita bisa mencari energi kinetik dari benda kelereng sebesar 7/10 mv kuadrat. Nah, ini persamaannya yang bisa kita aplikasikan. Lalu untuk mencari kecepatan kita bisa sederhanakan lagi persamaan berikut. Persamaan ini kita bisa sederhanakan lagi, jadi kita bagi kedua ruas M-nya sehingga sisa G kali H sama dengan 7/10 V kuadrat. Sehingga kita bisa dapat V sama dengan akar
10/7 dikali kecepatan teoritis. Kelereng bisa dicari dengan Kecepatan teoritis didapat dengan memasukkan G sama dengan 9,8. Dari kecepatan didapat pula energi kinetik teoritis. Dari rumus V teoritis dapat dicari pula percepatan gravitasi dengan mengganti V menjadi V percobaan. Didapat pula jadinya percepatan gravitasi dari percobaan. Berikut G percobaan yang kami dapat. Koefisien gaya-geser kinetik dapat dicari pula dengan rumus berikut. Kecepatan benda, energi kinetik, dan gravitasi dari hasil eksperimen dan teoritis berbeda karena dalam percobaannya terdapat beberapa faktor luar yang dapat mempengaruhi pergerakan dari benda. Di antaranya adalah ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh frame per second rendah pada kamera sehingga saat video dimasukkan ke dalam software ada sedikit kesulitan dalam analisis gerakannya. Selain itu, faktor yang mempengaruhi adalah gaya gesekan benda dengan lintasan. Sekian dari kami kelompok 3, terima kasih telah menonton. Bye.